Harga handphone yang gue pegang sekarang ini cuma 1,3 jutaan aja, tapi punya spesifikasi yang gak masuk akal buat harganya. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Ya, ini adalah Itel S23. Handphone ini harganya cuma 1,3 jutaan aja, tapi ngasih RAM 8GB dan internal storage 128GB. Gue udah pakai handphone ini kurang lebih 1 bulan dan gue pengen ceritain ada apa aja yang menarik dari handphone yang satu ini. Kita mulai dari desainnya dulu. Sekilas handphone ini pengen tampil beda dari beberapa handphone entry level lain yang punya desain mengotak dengan kamera gede ala iPhone. Tapi di handphone ini desain frame kameranya justru dibikin bulat kayak gini yang kalau gue inget-inget desainnya itu mirip sama handphonenya Huawei. Untuk desain bodinya sendiri ini masih dibikin mengotak kayak gini, tapi gue ngerasanya handphone ini tuh enak digenggam. Karena backdoornya itu dibikin rata sama framenya dan sudutnya itu nggak tajam kayak beberapa handphone dengan desain mengotak lainnya. Finishingnya dibikin two-tone di mana di area backdoornya dibuat matte sedangkan di bagian area kameranya dibuat glossy kayak gini. Belum terkesan mewah tapi masih cukup enak buat dilihat. Dan sebenarnya yang bikin gue suka dari handphone ini salah satunya itu ada di casingnya. Dengan harga yang cuma 1,3 jutaan kita masih dikasih casing yang bahannya itu keras ala-ala hardcase yang samping kanan kirinya itu nggak full nutupin bodinya. Jadi meskipun dipakein casing handphonenya tetap berasa tipis di genggaman. Sebelum gue lanjut videonya, lo pernah gak sih ngerasa kebingungan pas mau pindah data? Misalnya lo mau pindahin data dari SD card ke flash disk. Kan ribet tuh, harus cari laptop dulu, gak bisa pindahin gitu aja. Nah, gue ada satu device dari PX Indonesia yang bikin lo gak usah ribet lagi buat urusan pindah data. Jadi ini semacam card reader gitu yang bisa langsung lo pakai di handphone lo yang udah support OTG. Namanya adalah PX UCH 160. Alatnya tuh ringkes dan praktis banget dan dia udah pakai USB Type-C yang udah kompatibel dengan berbagai macam tipe smartphone. PX UCH 160 ini udah dilengkapi dengan berbagai macam port kayak 2 buah USB Type-A 3.0 Super Speed dengan kecepatan transfer hingga 5 Gbps, 1 buah USB Type-A 2.0 dengan kecepatan transfer 480 Mbps, 1 buah SD card reader, 1 buah micro SD card reader, dan 1 buah port HDMI untuk DisplayPort yang udah support 4K. Sebenarnya device ini gak cuma bisa mempermudah hidup lo dalam urusan pindah data, tapi buat lo yang punya laptop yang gak punya port HDMI atau cuman punya sedikit port USB aja, ini bakal berguna banget buat lo. Kayak yang tadi gue bilang kalau device-nya itu ringkes dan build quality-nya juga bagus karena hampir keseluruhan bodinya terbuat dari metal. Dan karena ukurannya yang kecil, gampang lo bawa kemana-mana. Buat lo yang minat sama device-nya, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah. Sekarang kita lanjut reviewnya. Kalau kita lihat ke bagian depan alias layarnya, ini adalah handphone dengan harga 1 jutaan yang punya layar yang cakep menurut gue. Panel yang dipakai ini adalah IPS dengan resolusi HD aja, yang harusnya emang wajar di harga segini. Dengan aspek rasio 20:9 yang bikin tampilannya itu memanjang dan bikin body handphonenya jadi ramping. Selain itu layarnya juga punya refresh rate 90Hz yang enak buat dipakai scrolling dan juga kecerahannya yang menurut gue ini cukup terang kalau lo liatnya di dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Untuk bezel ini masih terbilang cukup tebel ya di bagian kanan kirinya atau juga atasnya yang masih pakai model water drop kayak gini. Sedangkan dagunya juga terlihat cukup tebel beda sama bezel lainnya. Tapi balik lagi ini wajar banget untuk handphone dengan harga segini. Overall gue suka sama layarnya karena bisa ngasih warna yang bagus dan juga tampilan yang cukup cerah. Itel S23 dibekali RAM dengan kapasitas 8GB yang kayaknya cuma di handphone ini aja ya. Di bawah 2 juta udah ngasih kapasitas RAM segini dengan internal storage di 128GB. Tapi kalau seandainya lo kurang sama internal storage-nya, lo masih bisa tambahin pakai micro SD yang jujur gue kurang tahu bisa sampai berapa GB ditambahin di slot micro SD-nya. Sedangkan untuk prosesor yang dipakai, Itel S23 ini pakai prosesor dari Uni SoC yaitu T606 yang punya fabrikasi di 12 nanometer. Tapi yang menarik dari prosesor ini, dia udah menggunakan Cortex A75 yang harusnya untuk urusan main game bisa berjalan cukup baik. Untuk skor Antutu yang bisa didapat di handphone ini dengan konfigurasi spesifikasi yang kayak tadi gue sebutin itu ada di angka 260 ribuan poin dan ini cukup stabil di angka segini dengan beberapa kali pengujian.
Di sini gue juga udah coba beberapa game yang menurut gue masih enak dimainin di handphone ini, yaitu salah satunya adalah Mobile Legends. Settingan default yang dikasih di game ini adalah low, tapi lo bisa mentokin sampai high. Jujur selama gue main game di itel S23, gue nemuin beberapa frame drop yang lumayan sering muncul dan gue ngerasa respon dari handphonenya itu cukup lambat ya. Meskipun punya RAM yang cukup gede, tapi ini gue ngerasa handphonenya itu kurang responsif. Kayak pas gue lagi pilih menu di gamenya, itu handphonenya kayak agak mikir dulu beberapa detik baru muncul menunya. Tapi overall gamenya itu masih playable banget di handphone ini. Beralih ke sektor kamera, itel S23 ini dibekali 2 buah kamera di bagian belakang dan 1 buah kamera di bagian depan. Meskipun di bagian belakangnya ini kelihatan kalau punya setup triple kamera, tapi sebenarnya yang ada lensanya cuma ada 2 aja. Sedangkan yang satu bagian di bawah LED flash itu cuma hiasan aja. Untuk kameranya sendiri punya resolusi utama di 50 megapiksel, sedangkan untuk lensa yang satunya cuma punya resolusi 0,3 megapiksel untuk ngebantu ngambil foto bokeh. Untuk kamera depannya cuma punya resolusi di 8 megapiksel. Untuk kamera belakang mampu merekam video hingga resolusi mentoknya ada di 1080p 30 fps. Begitu juga untuk kamera depannya. Jujur sebenarnya untuk kelas handphone dengan harga kurang dari 1,5 juta, kualitas fotonya bisa dibilang lumayan. Artinya meskipun gak sebagus kamera-kamera handphone mid-range, tapi masih bisa diterima dan menurut gue juga masih oke kalau lo mau upload ke sosial media. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang video dari itel S23 ya. Ini dia resolusi mentoknya ada di 1080p 30 fps. Ada 2 pilihan, 720p 30 fps atau 1080p 30 fps. Seperti ini. Arah mataharinya ada di sebelah sana. Untuk HDR-nya sebenarnya emang agak sedikit kurang, tapi wajar, ini handphone harganya cuma 1 jutaan. Ya 1,4, tapi gue nggak tahu deh sekarang itu ada yang jual di 1,9, padahal itu di official store-nya ya. Seperti ini, gue jalan kaki aja, dan ini adalah sampel audio dari si itel S23 nya. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari itel S23 nya. Ini direkam di resolusi yang sama di 1080p 30 fps. Sama, dia pemilihan resolusinya ada 2, di 720p ataupun juga 1080p di 30 fps. Ya, ini untuk HDR-nya seperti ini. Ya. Ini jarak handphone dengan muka gue atau juga dengan mulut gue ini kurang lebih ada di 40 sampai 50 cm. Jadi seperti ini. Audionya jalan kaki aja, nggak pakai gimbal apapun. Kalau misalkan kita menghadap ke arah matahari, handphonenya ya, mataharinya di belakang sebelah sana, muka gue langsung keblok hitam banget, dan juga kayaknya agak sedikit kurang ya untuk HDR-nya, padahal sebenarnya samar-samar ini langitnya kelihatan warna biru di sana ya. Oke, kita lanjut lagi. itel S23 punya kapasitas baterai yang umum banget dipakai di handphone entry level zaman sekarang, yaitu di 5000 mAh. Untuk kemampuan baterainya sendiri menurut gue biasa aja daya tahannya. Sepenggunaan gue yang lebih banyak untuk sosial media dan dagang online, ini masih bisa tahan seharian. Tapi kalau seandainya lo pengen pakai handphone ini untuk ojol, kayaknya masih harus bawa powerbank kemana-mana karena emang gak seirit itu baterainya. Sedangkan untuk kemampuan chargingnya yang di 10 watt butuh waktu kurang lebih 3-3,5 jam kalau lo mau isi dari 0 sampai 100%. Dan emang biasanya gue tinggal tidur aja pas gue ngecas handphonenya. Hal terakhir yang gue mau ceritain dari handphone ini adalah kemampuan audionya. Single speaker di handphone ini gue bisa bilang cukup. Suaranya itu ya khasnya handphone entry level lainnya. Cukup keras tapi untuk detailnya masih agak kurang. Bassnya juga nggak terlalu berasa dan karakter speaker kayak gini emang lebih cocok buat dengerin podcast ketimbang nikmatin musik.
Setelah kurang lebih 1 bulan gue pakai handphone ini, kesimpulan yang bisa gue kasih adalah worth it kalau emang lo dapetin di harga resminya. Yang anehnya sekarang itu di toko resminya dijual di harga Rp1.999.000. Entah emang karena selaku itu barangnya atau gimana, gue juga kurang tahu. Yang paling gue suka dari handphone ini adalah kualitas layarnya. Di harga entry level ini adalah salah satu layar handphone terbagus yang pernah gue lihat. Dan dengan aspek rasio 20:9 juga bikin pegang handphone ini nyaman, gak gampang pegel. Nah itu dia tadi Itel S23, handphone yang punya harga 1,3 jutaan, tapi dia bisa ngasih RAM 8GB dan internal storage 128GB. Kalau mau diterawang-terawang, kayaknya emang handphone ini dia nggak ngejual performa, melainkan ngejual storage dan juga RAM yang gede. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue tentang Itel S23, dan buat lo yang pengen dapetin handphone X review ini, linknya udah gue taruh di deskripsi box di bawah. Dan kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.